Dengan mengajak Taeyong untuk makan menggunakan sendok emas itu, Yojin pun berselfie sambil menunjukkan sendok emas yang dipegang Taeyong untuk mengancam Seungcheon. Sementara itu, di lain pihak, Seungcheon menginterogasi Jue mengapa ia tahu tentang kode berangkasnya. Seungcheon lalu menemukan kamera pengintai yang telah dipasang Jue. Akan tetapi, Jue juga menemukan fakta bahwa Taeyong alias Seungcheon diam-diam menyelidiki Jue. Ia lalu mendapat pesan dari Yojin bahwa ada rahasia lain tentang sendok emas. Dengan tergesa-gesa, Seungcheon memasukkan berkas pengintaian Jue ke brankas kembali. Sambil memperlihatkan sendok yang dipakai Taeyong, Seungcheon kemudian bergegas pergi menemui Yojin. Seungcheon lalu mengancam balik Yojin bahwa jika ia bertindak bodoh lagi, maka ia harus siap kehilangan segalanya. 넌 모든 걸 잃게 될 거야. 어따 대고 협박이야. 그렇게 나와야 오여진이지. 네가 나 좋아하는 줄 알고 걱정했다. 그럼 된 거지. Di sisi lain, Yongshin dan Juntae sedang membicarakan calon untuk istri Juntae. Akan tetapi, Juntae menolak wanita itu karena tidak ada yang bisa ia percaya kecuali kakaknya. Ternyata, Juntae tak mengetahui jika Yongshin sebenarnya adalah ibunya. 잘한다. 나 눈 좀 붙이고 갈게. 지나가다 잠깐 생각나서 들렸어. Di malam itu, Taeyong menemui Jue di kediamannya. Ia mengetahui sesuatu bahwa Jue sedang menyelidiki Taeyong alias Seungcheon dikarenakan Jue menganggap Taeyong adalah pembunuh ayahnya. Karena hal itu, Taeyong pergi menemui Seungcheon. Ia menghajar Seungcheon dan ia mengungkapkan jika memang bukan Taeyong pelakunya, maka Taeyong sendiri siap membantu Seungcheon mengungkap fakta itu. 황태영! 네가 진짜 범인이 아니라면 난 널 도울 거야. 네가 범인이라면 넌 내 손에 죽어. Sepulang bertemu Seungcheon, Taeyong melewati lapak nenek penjual sendok emas. Ia mengingat hal tersebut karena catatan diary Seungcheon. Namun nenek itu tak ada di tempat itu. 여기였어. 금수저 할머니. 맨날 지나가던 길인데 몰랐네. Taeyong penasaran apakah sendok itu benar-benar bertuah karena Seungcheon juga memilikinya. 진짜 있었던 일이야? 우리한테 반찬 주문한 집 맞아요? Keesokan hari, keluarga Lee Chol diberi bantuan Tuan Huang. Hal itu karena ia melihat anaknya sangat peduli dengan keluarga itu. Keluarga Lee Chol dipercaya untuk mensuplai makanan untuk pekerja Tuan Huang. Tak sampai di situ, Tuan Huang juga mengajak Taeyong asli bergabung di grup Dosin. Saat interview di tempat Tuan Huang, Taeyong mengenali sebuah lukisan yang dipasang terbalik oleh Tuan Huang. Yang hal itu membuat Tuan Huang terkejut karena anak Lee Chol tak mungkin mengetahui hal tersebut. Suatu ketika, Jue mencoba mengorek informasi dari Juntae. Ia bertindak demikian untuk mendapat informasi tentang pembunuh ayahnya. Ia pun mendapat kekerasan dari Juntae. 뼈도 못 치렀다고 그렇게 주둥이 함부로 눌리면 곤란해. 당장 그 속 놔. Karena melihat hal itu, Seungcheon pun menolong Jue. Setelah kejadian itu, Seungcheon dan Jue membicarakan tentang Juntae yang mungkin ia adalah seseorang yang menjebak Taeyong dalam pembunuhan itu. Di sisi lain, Tuan Oh mendatangi seorang cenayang guna mencari hari yang tepat untuk pernikahan Yojin. Tiba-tiba, cenayang tersebut mengatakan jika anaknya Tuan Oh sudah meninggal lama. Akan tetapi, Tuan Oh hanya menertawakan perkataan cenayang itu. Malam itu, Yojin yang tengah bekerja dikejutkan dengan kedatangan Seungcheon. Calon suaminya itu membawakan makanan untuk Yojin, sehingga rekan kerja Yojin terharu dan memuji Seungcheon yang juga tampan. Yojin kemudian mengajak Seungcheon untuk makan malam. Namun Seungcheon menolak ajakan Yojin. Hal itu karena Seungcheon akan menemui Sang-gun, seorang bawahan Juntae yang menghilang di Filipina. Seungcheon yakin jika orang tersebut adalah seorang saksi kunci. Di malam yang sama, Jue mendapat sebuah petunjuk. Ia mendapatkan rekaman CCTV sekitar rumah dari temannya. Ia pun pulang dan mendapati kosnya sudah tak terkunci. 내가 안 내리고 갔나? 이상하다. Ternyata di dalam kamarnya sudah ada Juntae.
ia menyelidiki sejauh mana Juhe mencurigainya. Malam itu, Juntae berniat menghabisi Juhe. 태영아. 쓰던 게 여기 어디 있는데? Seoncheon berniat membantu Juhe untuk membuka rekaman CCTV dari temannya. Dan tak sengaja, Seoncheon melihat boneka pemberiannya dari mesin capit dulu. Setelah semua kesibukan itu, Seoncheon kelelahan dan tertidur di bahu Juhe. 이제 깼어? 왜 몰라? 답하잖아. Keesokan pagi, Seoncheon memasak makanan untuk Juhe. Juhe pun dibuat takjub dengan hal itu. Setelah masakan itu selesai, datanglah Taeyong membawa masakan dari ibu Seoncheon. Mereka pun makan bersama. Kemudian Taeyong menanyakan apakah Seoncheon mempunyai sendok emas. Mendengar hal tersebut, Seoncheon bergegas pergi dari tempat itu. Juhe kemudian memeriksa rekaman CCTV tersebut bersama Taeyong. Alangkah terkejutnya bahwa Juntae ditemukan di sekitar rumah Juhe dalam rekaman itu. Mereka berdua pun menuju kantor polisi untuk mengajukan penyelidikan ulang. Hari itu, Juhe merasa sangat terbantu dengan hasil yang temannya dapat. Mereka dapat memperoleh data kematian ayah Juhe 10 tahun silam, serta tentang jatuhnya saham UBS TV milik ayah Juhe. Saat makan bersama temannya itu, Juhe mengenali tas miliknya, yang dimana seorang gelandangan membawanya. Ia pun mengejar gelandangan itu, akan tetapi Juhe tak dapat menangkapnya. Di sisi lain, Taeyong masih memikirkan tentang sendok emas. Dia juga merasa aneh, karena kebiasaan Wang Taeyong sama seperti Licol yang menyingkirkan makanan bercabai. Taeyong pun merasa yakin jika Seoncheon telah memakai sendok emas itu. Tak butuh waktu lama, Taeyong langsung menemui Seoncheon. Ia yakin bahwa Seoncheon pernah membeli sendok emas dari seorang nenek, yang mana hal itu Seoncheon tuliskan di diary lamanya. 너무 헷갈려. 나도 잘 모르겠어. 솔직히 말해, 왕태영. Di waktu yang bersamaan, Juhe dan Yojin juga datang di kantor itu. Mendengar Seoncheon yang sedang dipojokkan, Yojin lalu membela Seoncheon. Ia menyebut bahwa Taeyong sedang berhayal dan iri kepada Wang Taeyong. Perkataan Yojin semakin menyakitkan hati saat ia berniat membantu dengan menyewa psikiater dan memberinya uang. Seoncheon menyesal mengapa ia tak membuang diary-nya dulu. Namun Yojin menenangkannya karena hanya ia yang tahu bahwa Taeyong adalah Seoncheon serta Yojin adalah Nara. Meskipun orang lain mempunyai bukti, namun mereka tak bisa merubah fakta saat itu. Hal mengejutkan kembali terjadi. Kala itu, Juntae menyerahkan diri ke pihak kepolisian dan ia mengaku bahwa dirinya sebagai pembunuh Tuan Na. Belum sempat Juhe bergerak, namun Juntae telah mengakuinya. Sepulang dari menemui Seoncheon, Taeyong berjalan melewati jembatan. Dan tiba-tiba, sebuah bola kristal menggelinding ke arahnya. Secara ajaib, Taeyong bisa melihat nenek penjual barang antik. Ia juga menjual sendok emas yang berharga 30.000 won. Akhirnya, Taeyong pun membeli sendok emas tersebut. Keesokan hari, saat mengantar makanan, Taeyong meminta sisa makanan. Ia langsung memakan makanan itu dan sendok emas Taeyong mengeluarkan cahaya. 일이 너무 많아서 안 그래도 점심 건너뛰려 했는데 너밖에 없다. Sementara, hari ulang tahun Taeyong dan Seoncheon akan segera tiba. Juhe berbicara pada Taeyong tentang hadiah ulang tahunnya. Taeyong sebagai Seoncheon tak mempunyai keinginan. Ia hanya menyampaikan bahwa Juhe harus melupakan semua tentang Seoncheon. Bahkan, di mana saat Taeyong menyatakan sayang kepada Juhe. Di malam hari, Juhe merayakan atas keberhasilannya. Ia makan dan minum arak bersama temannya. Juhe pun mabuk berat setelah meminum arak itu. Beruntungnya, Seoncheon menemukannya dan membawanya pulang. Dalam keadaan yang mabuk, Juhe berbicara aneh. Ia merasa bahwa Seoncheon bukan seperti dirinya yang dahulu, meskipun ia rasa Seoncheon sekarang adalah pria yang baik.
Keesokan hari, Yojin bertemu dengan Janggun. Janggun bercerita bahwa ayah Yojin diberitahu tentang meninggalnya anaknya 10 tahun yang lalu. Ayah Yojin pun membeli banyak mantra untuk ia gunakan sebagai pelindung. Ayah Yojin menaruh jimat tersebut di kamar Yojin, yang secara kebetulan ia menemukan foto Nara bersama ayahnya yang Yojin simpan di bawah tempat tidur. 아빠가 딸 주려고. 나 죽었다는 말 듣고 많이 놀랐지. 장군이한테 다 들었어. Malam itu Taeyong pergi menemui Seungcheon di kantornya. Ia meminta maaf atas perilakunya bahwa ia cemburu dengan Seungcheon. Namun dari itu ia hanya ingin memastikan bahwa temannya itu memang Seungcheon dengan memanggil nama aslinya. 이승천. 절대 밥을 주지 말라고요? Keesokan pagi, Seungcheon memberi perintah kepada pelayan untuk tak memberikan makanan apapun kepada keluarga Lijol, terutama Seungcheon. Sementara, Taeyong saat itu makan dengan lahap di depan Yongsin dan Tuan Huang. Setelah kepala pelayan menceritakan perintah Seungcheon kemarin kepada Yongsin, ibu Taeyong itu pun malah memberi makanan untuk Taeyong. Sore harinya, Seungcheon mendatangi kediaman lamanya. Ia ingin memastikan bahwa Taeyong mempunyai sendok emas, karena ia mendapat laporan bahwa Taeyong sudah 2 kali makan di rumahnya. Seungcheon justru terharu kala ibu kandungnya menyiapkan makanan yang membuat ia terkenang. Di waktu yang sama, teman Juhe berhasil mengamankan gelandangan yang membawa koper Juhe. Sayangnya, uang 500 juta won milik Juhe telah habis. Wanita itu kemudian berujar jika ia bukan wanita sembarangan. Ia mengaku sebagai kepala distrik setempat dan kehidupannya telah ditukar oleh pembantunya menggunakan sendok emas. Juhe pun terkejut mendengar itu, karena ia pernah mendengar Seungcheon dan Taeyong berbicara mengenai sendok emas. Di sisi lain, Taeyong dipersilakan oleh Seungcheon untuk makan menggunakan sendok emasnya. Seungcheon tak khawatir karena ia telah menukar sendok Taeyong dengan sendok yang palsu. Di luar dugaan, Taeyong yang telah sadar kehidupannya direnggut tak mau kembali kepada keluarga Tuan Huang. Ia berujar jika keluarga Lijol adalah keluarga terbaik di dunia. 착각하지 마. 내가 왜 안 먹은 줄 알아? 그렇게 좋은 부모님 버리고 황태웅 되니까 좋냐? Malam harinya, Seungcheon yang merasa tertekan mengajak Yojin ke sebuah klub malam. Ia berkeluh kesah bahwa harga dirinya lebih rendah daripada harta, karena telah rela menukarkan keluarganya demi kekayaan. Saat itu, Yojin menenangkan hati Seungcheon. Karena kata-kata manis Yojin itu, Seungcheon terlena dan hampir saja ia tidur dengan Yojin. Ia pun akhirnya tersadar dan meninggalkan Yojin di hotel sendirian. Sementara itu, Juhe masih terngiang akan kata-kata gelandangan kemarin tentang sendok emas. Juhe juga merasa janggal dengan sikap dan kebiasaan Taeyong yang mirip dengan Seungcheon. Setibanya di tempat tinggalnya, Juhe mendapati Taeyong alias Seungcheon ada di sana. Dengan rasa bersalah bercampur rindu, Seungcheon memeluk Juhe. Juhe merasa bahwa yang memeluknya adalah Seungcheon. Juhe mengenali Seungcheon lewat sorot matanya dan kebiasaannya. Menyadari bahwa Juhe telah mengenalinya, Seungcheon kemudian meninggalkan Juhe yang meneteskan air mata. Keesokan hari, Tuan Oh mencari tahu tentang ayah Nara. Ia sebelumnya dikabarkan menjadi seorang nabi karena mencuri. Namun yang membuat ia terheran adalah Yojin sering mengirimkan uang pada ayah Nara. Ayah Nara satu penjara dengan Juntae. Meskipun Juntae berada di balik jeruji besi, ia masih dapat mengendalikan bisnisnya. Hari ulang tahun Seungcheon dan Taeyong pun tiba. Taeyong berada di rumah Tuan Huang untuk mengantarkan makanan. Saat itu, Seungcheon terkejut Taeyong bisa berada di sana. Karena sesuai aturan sendok emas, di hari ulang tahun itu, Taeyong tak boleh datang ke sana. Karena orang tua aslinya akan bisa mengenali anaknya itu. Seungcheon kemudian mengusir Taeyong dari rumah itu. Akan tetapi, sebelum Taeyong pergi, Tuan Huang menyapa Taeyong dengan sebutan Lee Seungcheon. 이승천? Hal itu membuat Seungcheon berpikiran bahwa nenek penjual barang antik telah salah. 네. 뭐가 잘못된 거지? 분명 바뀌어야 하는데. Saat itu, Lijol tiba di sana untuk mengantarkan makanan. Dan ia bisa mengenali Seungcheon sebagai anaknya. 아니 마침 회장님도 계셨어요? 만두를 줬는데 내가 두고 가면 어떡해? 승천아,